Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Olwin Rivi Gosal. Saudaraku, ada seorang yang memberikan kesaksian bahwa dia ditawarkan untuk kembali beragama Kristen dengan 100 miliar, dengan istri atau perempuan, bahkan dengan pekerjaan. Mari kita lihat kesaksian dari Ko Stephen. Saya masuk Islam, nggak ada alasan duniawi, serius. Saya terakhir 2017 ada orang datang bawa ke saya 20 miliar. Saya bilang, wah 20 M ya? Iya, satu koper. Asal Bung kembali. Apalagi? Anjing aja, emang seru sih. Apalagi? Iya, kalau Bung ditinggalin lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Kalau Bung ditinggal istri, kita carikan istri buat Bung. Wah. Kurang banyak mas. Kita bisa tambahin. Nah, semangat ya. Tambah berapa Bung? 30, 40. Saya kasih tuh bos. Orang mana tahu ya? Nah, ntar Rasara nih. Terserah. Saya telepon bos dulu. Telepon aja bos. Keluar rumah. Saya udah tinggalin ke dalam. Dadar telur. Lapar hari itu. Bikin mie instan. Ya datang lah ini. Bung, bos kasih paling tinggi ini. Berapa? Bos kasih 100 untuk Bung. 100 M. Saudaraku yang terkasih, benar atau tidaknya kesaksian ini kita belum tahu. Tapi sejujurnya, kalau ditanya ke saya tidak percaya. Mana mungkin ada orang yang memberikan 100 miliar? Mana mungkin? Nah saudaraku, yang menjadi pertanyaannya, apakah ini cara yang benar untuk menyebarkan kekristenan sesuai dengan Alkitab? Tentunya tidak. Kenapa demikian? Karena ketika kita menceritakan tentang kekristenan atau tentang Kristus kepada orang lain, bukan dengan menawarkan harta duniawi, bukan dengan menawarkan segala sesuatu yang menggiurkan, tetapi jelas, saudaraku, Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi tujuan utama untuk kita memberitakan Kristus kepada orang lain, supaya orang itu bisa menjadi murid Kristus. Dia bisa mengikuti ajaran Kristus. Dia bisa mengikuti cara hidup Kristus. Ini yang utama. Jadi bukan untuk dia mendapatkan harta duniawi. Jadi untuk menyebarkan kekristenan, untuk menceritakan Kristus. Bukanlah demikian caranya. Dan selanjutnya, saudaraku, dalam Roma pasal 10 ayat 14 di sana dikatakan bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya. Jadi saudaraku, tujuan utama kita untuk memberitakan Kristus supaya orang berseru kepada Tuhan, supaya orang memandang dan hidupnya tertuju kepada Tuhan, dan supaya mereka percaya kepada Dia. Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jadi tujuan kita memperdengarkan karya Kristus, apa yang sudah dilakukan Kristus kepada orang lain. Jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi tugas kita memberitakan kepada siapapun, bukan dengan cara yang salah, bukan dengan iming-iming uang, bukan dengan iming-iming wanita, bukan dengan iming-iming pekerjaan. Karena bukan itu yang kita harapkan yang utama. Yang kita harapkan, sekali lagi saya tegaskan, supaya orang bisa menjadi murid Kristus, hidup sesuai dengan ajaran dan cara hidup Kristus. Dan kita harus tahu bersama, kita memberitakan Kristus supaya mereka terbebas dari ikatan dosa, dari ikatan kuasa gelap, dan mereka bisa hidup di dalam Kristus, menikmati bagaimana hubungan dengan Kristus yang adalah Tuhan, dan mereka bisa menikmati kerajaan surga yang sudah dijanjikan, dan itu pasti bukan mudah-mudahan. Jadi saudaraku, kalau ada orang yang menawarkan kepadamu kekayaan, harta, wanita, supaya engkau mengikut Kristus, jangan mau. Karena bukan itu hal yang paling berharga di dalam kekristenan. Kristus adalah hal yang paling berharga. Jadi kalau orang hanya tawarkan uang supaya kamu jadi Kristen, jangan mau.
Dan saya mau katakan saudaraku, bagi setiap kita, penginjil apapun tugas kita, jangan pernah menawarkan harta, jangan pernah menawarkan hal-hal duniawi untuk membawa orang masuk di dalam kekristenan, tetapi beritakan dan perdengarkanlah Kristus kepada orang yang belum percaya, supaya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, menjadi murid dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudaraku bisa percaya bisa tidak apa yang disampaikan oleh Coach Stephen tentang tawaran yang dia terima, tapi saya mau katakan saya kurang percaya. Jadi saudaraku, mari kita beritakan Kristus dengan benar, dan bagi saudara-saudara yang beragama lain, agama apapun Anda, jangan percaya bahwa ajaran Alkitab kekristenan mengajarkan untuk menawarkan hal-hal duniawi. Tidak ada. Kami hanya mau dan rindu menawarkan bagaimana Kristus yang adalah Tuhan kepada Anda, supaya Anda bisa mengalami hubungan dengan Tuhan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Christ is enough for me.